Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tralisno, SPD MPD. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Adiwangsa Jambi. Video ini dibuat sebagai syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan kegiatan pengajaran dalam bentuk micro teaching pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah geometri. Yang mana pada mata kuliah geometri ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang ditawarkan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah geometri ini relevan dengan bidang kepakaran saya, yaitu teknologi pembelajaran matematika. Dalam bidang Tridharma penelitian, saya biasanya sering melakukan penelitian atau publikasi dalam menerapkan teknologi pembelajaran dan pengembangan multimedia pembelajaran yang berkaitan dengan materi geometri. Nah, di sini adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah geometri atau yang disingkat dengan CPMK terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama yaitu nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan konsep titik, konsep garis, bidang, dan berbagai hubungan antara ketiganya dalam sistem geometri Euklidian secara deduktif dan secara aplikatif. Kemudian yang kedua nantinya di sini tentu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep geometri datar dalam berbagai konteks serta menyajikan pemecahan masalah geometri secara logis dan visual. Kemudian yang ketiga, nanti di sini mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep geometri bangun ruang dalam berbagai konteks serta menyajikan pemecahan masalah geometri secara logis maupun visual. Kemudian yang keempat, nantinya di sini mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menerapkan konsep dasar geometri transformasi dalam sistem koordinat serta menjelaskan sifat-sifat transformasi secara matematis maupun secara visual. Kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran geometri ini dilakukan secara hybrid atau pertemuan secara offline dan secara online. Yang mana untuk pertemuan perkuliahan secara offline itu dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan juga di ruang laboratorium komputer Prodi Pendidikan Matematika. Perkuliahan secara online itu biasanya dilakukan melalui aplikasi Google Classroom dan aplikasi Zoom. Nah, untuk desain pembelajaran sendiri yang diterapkan dalam perkuliahan ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, delivery, kemudian yang kedua, interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Kemudian untuk evaluasi dan penilaian mata kuliah geometri ini terdiri dari 4 item penilaian. Yang pertama, penilaian kehadiran mahasiswa dengan bobot persentase 10%, kemudian penilaian tugas dan keaktifan mahasiswa dengan bobot persentase 20%, kemudian penilaian UTS dengan bobot persentase 30%, dan penilaian UAS dengan bobot persentase 40%. Nah, dari keempat item tadi kalau dijumlahkan itu totalnya menjadi 100%. Nantinya dalam video pengajaran micro teaching ini yang akan disajikan itu berfokus pada CPMK kedua dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 3 sub CPMK. Yang mana capaian yang pertama yang diharapkan nanti mahasiswa mampu mengaitkan konsep luas trapesium dalam bentuk geometri lainnya. Kemudian yang kedua nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk menggunakan media visual atau teknologi pembelajaran untuk menjelaskan proses menemukan luas trapesium. Kemudian yang ketiga nanti di sini mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menggali konsep luas trapesium dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontekstual. Nah, untuk bahan ajarnya sendiri nanti saya akan menggunakan sebuah multimedia interaktif berbasis simulasi segi 4 tentunya dengan pokok bahasan konsep luas trapesium, yang mana multimedia ini merupakan salah satu multimedia yang saya kembangkan dalam penelitian saya sebelumnya. Untuk kegiatan pembelajaran ini nanti dilakukan dengan menggunakan metode program based learning yang akan dikombinasikan dengan metode simulasi interaktif. Kemudian untuk pendekatannya saya akan menggunakan pendekatan student centered learning dan kontekstual. Untuk menyimak video yang akan saya sajikan, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya.
Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita absen dulu ya. Silakan kalian absen terlebih dahulu melalui link yang sudah Bapak bagikan pada grup WhatsApp-nya ya. Oke, sambil kalian mengisi absen, Bapak jelaskan terlebih dahulu konsep perkuliahan kita atau topik dari perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Adapun topik perkuliahan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang konsep luas trapesium ya. Nah, nanti dari hasil perkuliahan dari luas trapesium ini, adapun capaian yang akan kalian peroleh nanti, yang pertama diharapkan kalian dapat mengkaitkan konsep luas trapesium ini dengan bentuk geometri yang lainnya. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menggunakan media visual atau teknologi pembelajaran dalam menjelaskan penemuan-penemuan dari konsep luas trapesium. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan menggali konsep dari luas trapesium ini dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kontekstual. Nah, jadi untuk memenuhi capaian ini kita akan membahas konsep luas trapesium. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi-materi tentang geometri. Ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas pada minggu lalu? Oke, materi jajar genjang ya. Nah, apa konsep luas dari jajar genjang yang sudah kita bahas sebelumnya? Ada yang masih ingat? Oke, Leni, silakan berdiri. Apa konsep luas dari jajar genjangnya? Yang lain? Ya, Kamelian, silakan. Oke, bagus sekali ya. Kita kasih aplaus dulu untuk pelatihan kita. Minggu sebelumnya tadi kita sudah mendengar ya konsep dari luas jajar genjang yang sudah kita bahas, yang mana jajar genjang itu dapat kita temukan konsepnya berdasarkan manipulasi dari konsep segitiga ya, konsep segitiga yang kita potong tadi jajar genjangnya secara diagonal, kemudian juga dari konsep persegi panjang ya yang kita potong jajar genjangnya menjadi dua bagian secara vertikal. Nah, yang mana nantinya konsep persegi panjang maupun konsep jajar genjang ini nantinya akan kita gunakan dalam menemukan konsep luas trapesium. Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian buka pada media pembelajarannya tentang permasalahan yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada seorang tukang kayu yang akan memasukkan sebuah papan tipis ya. Papannya berbentuk trapesium. Nah, kita perhatikan yang ada di depan itu ada dua objek. Yang pertama papan berbentuk trapesium dan box kayu. Kalau kita perhatikan papan ini terlalu besar ya atau terlalu lebar dan tidak bisa kita masukkan ke dalam box. Nah, solusi apa yang bisa kita berikan untuk membantu si tukang kayu ini? Oke, Nela, silakan berdiri. Untuk memecahkan permasalahan ini kita bisa memotong papan tipis berbentuk trapesium tersebut secara horizontal sehingga papan itu akan membentuk bagian kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam ruang box kayu tersebut. Oke, ya. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Ya, itu tadi salah satu solusi yang bisa diberikan oleh Nela ya untuk membantu si tukang kayu. Tadi katanya trapesium tadi dipotong menjadi dua bagian ya secara horizontal. Nah, artinya kalau kita perhatikan secara horizontalnya di sini, artinya nanti dia akan menjadi dua bagian. Kemudian dari dua bagian ini dia akan menjadi kecil sehingga kita mudah memasukkannya ke dalam box. Nah,
Jadi setelah kita dapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan melakukan simulasi ya. Nanti dari simulasi ini kita akan mendapatkan sebuah konsep trapesium. Nah, silakan klik kembali permasalahannya, kita keluar dulu. Kemudian kita masuk ke simulasinya. Nah, di sini pada bagian simulasi ya. Kalian diminta nanti melakukan simulasi, memotong ya tadi sesuai solusinya, kalian potong dulu. Nah, ini di bagian tengahnya ini kalian potong dengan menggunakan gunting sehingga dia akan membentuk dua bagian. Silakan kalian simulasikan, masukkan ke dalam box, nanti bentuk apa yang bisa kalian peroleh dari hasil simulasinya. Silakan. Bapak kasih waktu 2-3 menit ya. Silakan didiskusikan. Mungkin ada yang sudah mendapatkan hasilnya. Oke, ya kelompok 1 cepat ya. Oke, silakan kelompok 1. Oke. Tadi dari kelompok 1 dari hasil simulasinya pada saat dimasukkan dalam box ternyata pada hasil disusun menjadi sebuah persegi panjang. Mungkin yang lain? Oke, dari kelompok 3 silakan. Dari hasil simulasi kelompok kami, yaitu dari bentuk trapesium itu kami potong bagian tengahnya yang itu berbentuk horizontal, kami pindahkan yang bagian bawah ke sebelah kiri sehingga dia membentuk jajar-jajar. Oke, kelompok 3 mendapatkan hasil berbentuk jajar-genjang ya setelah disusun ke dalam box. Kelompok 2, ini jajar-genjang atau persegi panjang yang diperoleh? Oke, persegi panjang ya, berarti sama dengan kelompok 1 ya. Nah, tadi kalian sudah melakukan simulasi ternyata mendapatkan dua bentuk objek geometri ya, yaitu persegi panjang dan jajar-genjang. Nah, dari konsep tadi silakan kalian presentasikan hasil dari simulasinya untuk memperoleh sebuah konsep dari trapesium. Oke, kelompok siapa yang mau presentasikan? Oke, kelompok 1 tadi tentang apa? Persegi panjang ya. Oke, kita akan buat dulu bentuknya persegi panjang, mungkin bisa ke depan untuk mempresentasikan. Oke, silakan dipresentasikan. Bagian atas ini yaitu jumlah dari alas atas dan alas bawahnya. Lalu untuk mengenai tingginya atau lebar dari persegi panjang itu merupakan setengah dari tinggi trapesium. Lalu jika dihubungkan dengan konsep luas persegi panjang itu bisa kita dapatkan rumusnya. Yang pertama ini luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Lalu kita dapatkan untuk luas trapesiumnya itu lebarnya tadi itu kan setengah dari tinggi trapesium. Lalu untuk panjangnya itu jumlah alas atas ditambah dengan jumlah alas bawah. Dapatkan rumusnya seperti ini. Oke, itu hasil dari simulasi kelompok 1, yaitu memanipulasi bentuk persegi panjang yaitu dengan rumus panjang kali lebar sehingga diperolehlah rumus atau konsep baru dari trapesium. Mungkin ada lagi kelompok lain yang bisa menjelaskan? Oke, kelompok 3 ya. Nah, tadi gambar yang diperoleh bangun apa? Jajar-genjang. Oke. Ya, dari bentuk jajar-genjang ini kita bisa mendapatkan rumus luas trapesium, yaitu setengah itu kita temukan dari tingginya suatu jajar-genjang, yaitu tingginya itu merupakan setengah dari tinggi trapesium.
sama ya rumusnya ya. Nah, jadi dari hasil simulasi bisa Bapak perhatikan bahwa kita bisa memperoleh sebuah rumus trapesium dari dua objek geometri, yaitu persegi panjang dan jajar genjang ya. Yang mana tadi kita bagi trapesiumnya menjadi dua bagian, kemudian bagian bawah bisa kita putar tadi. Nah, kemudian bagian bawah itu kita hubungkan dengan bagian atas yang berwarna hijau ya. Nah, yang mana di sini kalau kita perhatikan yang bagian tegak lurus atau vertikalnya bisa kita hubungkan keduanya antara hijau dan kuning sehingga dia membentuk sebuah jajar genjang. Sedangkan kalau kita hubungkan yang bagian sisi miringnya, kedua sisi miringnya secara persisi sehingga dia membentuk sebuah persegi panjang. Nah, dari rumus jajar genjang dan rumus persegi panjang tadi kita perolehlah konsep baru, yaitu rumus luas trapesium, yaitu 1/2 dikali tinggi atau setengah kali tinggi dikali A1 ditambah A2, di mana A1-nya ini merupakan panjangnya ya, panjang dari sisi persegi panjang, atau panjang bisa kita juga katakan kalau pada jajar genjang dia adalah panjang sisi dari jajar genjang. Sedangkan setengah T ini merupakan lebar dari apa? Persegi panjang. Kalau pada jajar genjang merupakan tinggi dari jajar genjang. Nah, itu tadi hasil dari simulasi yang sudah kalian lakukan. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini untuk contohnya Bapak akan buat soalnya di sini dengan panjang sisi bagian alas atasnya ya. Alas atasnya 6, kemudian sisi tingginya juga 6, kemudian alas bawahnya 8. Nah, dengan menggunakan konsep luas trapesium yang sudah kalian dapatkan tadi hasilnya, silakan kalian tentukan luas trapesium A, B, C, D dengan menggunakan konsep yang sudah kalian temukan tadi. Silakan. Siapa yang mau maju? Oke, silakan Erlin dari kelompok 2. Yang lain sudah dapatkan hasilnya? Sudah. Oke, bisa bantu dijelaskan pada temannya bagaimana bisa mendapatkan hasil tersebut. Dan diketahui trapesium. Alas atas 6 dan alas bawah 8. Tingginya 6. Luas trapesium yaitu setengah kali tinggi kali A1 tambah A2. Nah, 1 A2 itu alas bawah dan alas atas. Oke. 1/2 tingginya tadi berapa? Nah, oke, kita masuk ke sini 6. Terus alas bawahnya berapa? Oke, alas atasnya? Oke, 6 dibagi 1/2 dikali 1/2 jadi berapa? Oke, 6 tambah 8 dikalikan sendiri. Oke, kasih aplaus dulu untuk semuanya dari kelompok tua. Ya, silakan. Bagus sekali ya hasilnya ya. Di situ diperoleh hasilnya 42. Silakan kalian cek hasilnya apakah sama dengan hasil yang diberikan pada multimedianya. Sama ya, 42 cm². Nah, itu tadi cara menyelesaikan luas trapesium atau menemukan luas trapesium dengan menggunakan rumusnya.
Nah, sekarang kita akan menyelesaikan suatu permasalahan yang sifatnya kontekstual, yang mana nantinya kalian akan menyelesaikannya dengan menggunakan konsep trapesium itu sendiri. Silakan klik pada bagian evaluasi pemecahan masalah. Di sini silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikannya. Atau 3 menit ya, 2 atau 3 menit. Silakan kalian berdiskusi, kerjakan pada kertas lembar dan nanti dikumpulkan ya semuanya ya. Oke, silakan. Jangan lupa nama kelompoknya harus dibuat ya. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3 juga sudah selesai. Oke, ini tadi hasil dari pemecahan masalah yang sudah kalian selesaikan. Di sini Bapak minta salah satu kelompok yang bersedia untuk menjelaskan hasil diskusinya dalam menyelesaikan persoalan yang ada di depan ini. Silakan dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok 3 ya. Silakan Mas Prabowo, kelompok 3. Bisa dihapus. Nanti bisa kalian koreksi hasilnya. Oke, silakan bantu dijelaskan hasilnya. Jadi dari gambar di sini tingginya itu adalah 8 meter, A1 adalah samping kiri adalah 6 meter, ada A2-nya 8 meter, dan luas karpetnya 2 meter. Nah, yang ditanya ada luas lantai. Jadi mencari luas lantai terlebih dahulu. Setengah dikali 8 dikali 6 tambah 8, hasilnya 56 kuadrat. Nah, selanjutnya mencari karpet, panjang karpetnya. Di sini sudah mengetahui luas karpetnya itu adalah 58, jadi kita tinggal mencari Berapa luas karpetnya? 56. Nah, 56 56 ya. meter. Jadi mencari panjangnya di sini 3 luas. Luas dibagi sama 2 meter tadi menjadi 28 meter. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan dari tempatnya. Oke, tadi dari kelompok 3 memperoleh hasil luas dari lantainya itu 56 meter persegi ya, atau meter kuadrat ya. Yang mana nanti dari luas lantai itu sama dengan luas karpet yang
dibutuhkan. Nah, karena luas karpet dibutuhkan juga sama dengan 56, jadi kita gunakanlah mencari panjang karpet itu dengan menggunakan rumus persegi panjang. Jadi kita bagi aja 56 dibagi 2, karena 2 itu adalah lebar karpet yang sudah diketahui pada soal. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang konsep luas trapesium. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, ada yang bisa memberi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Oke, silakan Eka. Kesimpulan yang diperoleh dari materi hari ini adalah bahwa luas trapesium ini dihasilkan dari luas persegi panjang dan jajar genjang yang dimanipulasikan objek trapesiumnya kemudian dibagi menjadi 2. Oke ya. Siap plus dulu untuk temannya. Oke, itu tadi kesimpulan yang dapat diberikan dari kelompok 3, yang mana pada konsep luas trapesium ini bisa kita peroleh dari objek persegi panjang maupun jajar genjang yang kita manipulasi ya. Nah, di sini nantinya kalian sebagai calon guru tentu diharapkan dapat menjelaskan konsep, bukan menjelaskan rumus atau memberi rumus kepada mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa memahami konsep dari geometri, salah satunya yaitu trapesium secara mendalam. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita di minggu depan ya, yaitu tentang konsep luas belah ketupat. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu, dan juga nanti di medianya itu ada itu kuisnya ya, silakan kalian kerjakan masing-masing, dan nanti bisa kalian kumpulkan atau kalian kirim aja secara online ya melalui Google Classroom. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah perkenalan dan deskripsi video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.